Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifal. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mensinkronisasikan sebuah project Android ke dalam database. Jadi di sini kita akan membuat database di dalam Firebase, yaitu Firebase adalah sebuah database yang disediakan oleh Google. Nah, jadi kita akan membuat sinkronisasi antara project Android kita dengan si Firebase dari Google. Jadi seperti itu ya. Pertama-tama kita langsung saja di sini kita bisa klik file. Di sini kita bisa klik file. Kemudian kita klik new, kita akan membuat sebuah project baru. Nah, di sini kita klik new. Kita pilih yang empty aja seperti biasa. Kemudian teman-teman bisa klik next. Nah, kemudian di sini namanya kita akan memberikan nama adalah apa ya? Tutorial Firebase misalkan ya. Nah, teman-teman di sini bisa bebas buat ngasih namanya apa aja, teman-teman bisa bebas. Nah, kalau saya tutorial Firebase, kemudian sisanya diabaikan saja, jadikan default. Kemudian kita klik finish. Oke, kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, jadi ini sudah selesai prosesnya. Hampir selesai ternyata. Masih build Gradle, ini tergantung kepada kecepatan internet teman-teman. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah project baru, kita harus selalu pastikan komputer kita itu terhubung dengan internet. Karena apa? Karena dalam proses building Gradle ini, si Android Studio ini mendownload file-file dari luar, seperti itu. Jadi setelah kita berhasil membuat sebuah project baru, sekarang selanjutnya adalah kita bisa masuk ke Google, kita bisa tuliskan Firebase di Google. Sekarang kita bisa masuk. Nah, di sini saya sudah membuka Chrome. Kita buka tab baru, di sini kita tuliskan Firebase. Nah, firebase.com. Oke, kemudian klik enter. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik get started, ya. Klik get started. Nah, dikarenakan saya di sini telah membuat satu project, nah jadi tampilannya seperti ini. Nanti jika teman-teman belum pernah membuat projectnya, tampilannya nggak seperti ini, tetapi tetap ada add project ini ya. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan, tapi pastikan teman-teman harus sudah login ke dalam Firebase ini menggunakan akun Google ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik add project. Nah, di sini kita akan memberikan nama untuk si projectnya ini. Nah, di sini saya akan memberikan nama tutorial Firebase. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian kita bisa klik continue. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat Google Analytics for your Firebase project. Nah, di sini kan ada ini Google Analytics for this project sudah ter-enable. Nah, di sini kita jadikan dia disable ya. Kemudian selanjutnya kita bisa create project. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat ya. Ini tergantung dengan kecepatan internet teman-teman. Nah, di sini mungkin kecepatan internet saya agak lambat ya. Jadi kita tunggu saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita bisa klik continue. Nah, di sini nanti kita akan dibawa ke halaman tampilan dashboardnya untuk si tutorial Firebase ini yang telah kita buat tadi projectnya. Nah, dengan Firebase ini teman-teman bisa menggunakannya untuk diaplikasikan itu ke iOS atau aplikasi Android ataupun web. Nah, dan juga bisa pakai Unity untuk misalkan game gitu ya. Nah, karena di sini kita akan sinkronisasikan antara project Android dengan Firebase, jadi kita bisa pilih yang Android di sini. Kita pilih yang Android. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman form untuk pengisiannya. Nah, di sini juga sudah jelas. Di sini ada stepnya. Step pertama apa, step kedua apa, ketiga, keempat. Nah, di sini. Dan sekarang kita akan langsung ke step pertama. Di sini register app. Nah,
Di sini ada tulisan Android package name. Nah, ini adalah package name yang kita telah buat ya tadi ya. Jadi ketika kita membuat sebuah project, nah ini adalah di paling atas ini adalah package name. Nah, kita bisa copy dari sini. Copy kemudian kita balik lagi. Nah, kita pastekan di sini. Untuk di sini kita bisa app nickname ini opsional. Teman-teman bisa bebas untuk memberikan nickname-nya. Di sini kita bisa tambahkan ya. Saya akan tutorial misalkan ya Firebase gini aja. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan debug sign in sertifikat SHA strip 1. Nah, itu dari mana teman-teman dapatnya? Jadi kita bisa balik lagi ke project. Kemudian kita bisa klik Gradle di sini. Nah, di sini kalau misalkan tampilannya beda dengan yang saya yang punya teman-teman, nah di sini sepertinya kalau misalkan belum pernah kita menggunakan project Firebase, nah di sini nanti tidak akan muncul yang namanya teks di sini, task gini. Di sini nggak muncul. Nah, jadi seperti itu. Nanti tapi ketika kalau misalkan muncul, kita bisa lanjutkan. Nah, kalau misalkan tidak muncul, nanti akan saya buatkan video bagaimana cara memunculkan task ini. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut saja. Kita klik task, kemudian di sini kita pilih yang Android. Nah, kemudian kita klik yang ini, sign in report. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Ketika telah selesai, nanti kita bisa lihat di sini teman-teman. Di sini ada yang namanya SHA1. Nah, nanti di sini kita bisa kopikan untuk SHA1-nya di sini kita copy. Kemudian kita balik lagi ke halaman web Firebase. Nah, kita pastekan di sini. Oke. Setelah itu kita klik register app. Nah, kita tunggu sebentar. Ini ada masih proses pembuatan file untuk si ininya Firebase-nya. Nah, selanjutnya adalah download config file. Jadi step selanjutnya adalah kita disuruh untuk mendownload file dari si ininya Firebase-nya. Nah, kita bisa klik download. Kita tunggu. Oke, ini sudah terdownload ya. Kemudian kita bisa lihat di sini switch to the project view in Android Studio to see your project root directory. Nah, kita bisa pilih, kita ganti ya ininya jadi seperti ini. Nah, kalau ini kita minimize dulu, teman-teman bisa lihat. Nah, di ujung kiri atas di sini tulisannya adalah Android. Nah, di sini kita bisa ganti dulu, kita klik. Nah, kita pilih yang project. Nah, seperti itu. Kemudian dimasukkan dalam folder sini. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita disuruh untuk memasukkan file Google Strip Service.json ini ke dalam folder app di sini ya, dalam folder app. Nah, di sini. Jadi di dalam folder app ini. Nah, kita akan pastekan filenya di dalam folder app ini. Jadi sekarang kita bisa buka di sini. Kita masuk ke File Manager-nya. Di sini kan karena saya menggunakan Mac, jadi namanya adalah Finder. Kemudian teman-teman bisa copy file ini. Kopikan, kita copy. Kemudian kita bisa masuk ke kita bisa masuk ke sini app. Kita pertama sini yang tadinya Android kita klik project, kemudian di sini kita bisa masuk ke dalam app. Nah, di sini kita bisa pastekan, kita paste di sini. Kemudian jika namanya sudah benar, Google Strip Service.json, kita klik OK. Oke, nah di dalamnya ini ada package name kita. Di sini adalah nih tutorial Firebase. Nah, ini untuk package name kita. Kemudian dan ada autentikasi lainnya yang sudah disiapkan oleh si Google-nya. Oke, setelah itu kita bisa balikan ini kembali ke Android. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke halaman web Firebase, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan sebuah Gradle. Nah, yang pertama adalah project level with Gradle yang project. Nah, di sini kan Gradle itu ada dua, ada yang project, ada pun yang modul ya. Nah, di sini yang pertama adalah project, kita disuruh untuk menambahkan class path yang ini com.google.gms.2 Google Service. Nah, di sini versi 4.3.10.
Nah, kita lihat di sini, kita buka Gradle script, kemudian kita pilih yang project. Nah, di sini. Oke, kemudian ini bisa kita minimize dulu ya. Nah, di sini kita lihat, di sini kita tidak mendapatkan dependencies ya. Tampilannya beda alias nih. Di sini tampilannya beda, di sini ada repository. Nah, ini tampilannya beda. Kenapa beda? Karena di sini saya menggunakan versi Android Studio yang Bumblebee ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Saya sudah menyiapkan scriptnya dan kita akan menggunakan kode script pada project sebelumnya. Nah, di sini saya akan open. Nanti untuk scriptnya akan saya share di deskripsi video. Di sini kita Firebase deh. Buka new window. Di sini kita bisa lihat di Gradle-nya. Nah, di sini kita bisa copy ya langsung ya. Bisa kopikan. Nah, kita kopikan ini, kemudian kita bisa masuk ke project tadi. Kemudian kita paste di sini. Nah, build script. Nah, mungkin ini nggak penting ya, untuk txt-nya kita bisa hapus. Oke, kemudian selanjutnya kita bisa masuk lagi. Di sini kita lihat kita juga disuruh memasukkan sebuah dependencies ke dalam Gradle yang modul. Nah, di sini kita disuruh menambahkan ini. Kita bisa copy ya, com.google.gms ini, kemudian kita bisa masuk ke build Gradle yang kedua yang modul di sini. Nah, kemudian kita bisa masuk ke dalam plugin sini, kita paste di sini, kemudian kita ganti untuk apply pluginnya ini menjadi ID tulisannya. ID, terus selanjutnya kita lihat lagi di dalam dependencies. Sini kita disuruh menambahkan implementation platform dari Firebase. Kemudian kita klik copy di sini, kita balik lagi ke project, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini kita ada di dalam dependencies ya. Nah, kita bisa pastekan di paling bawah sini. Oke. Kemudian setelah itu kita lihat di sini finally press sign now in the bar that press in the EDA. Nah, jadi kita tinggal klik yang sign now ini. Kita tunggu sebentar. Oke, ternyata ada error ya. Ini error di mananya? Kita lihat. Oke, ini error karena di sini ada titik 2-nya ya. Nah, kita try again. Oke, tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, ketika telah successful, berarti kita telah berhasil untuk menambahkan sebuah Gradle-nya. Jadi yang pertama kita tambahkan di sini. Nah, nanti untuk yang ininya, untuk script yang ini di dalam build project ini nanti akan saya kopikan di deskripsi video ya. Oke, kalau kita lihat di sini di dalam untuk runningnya ini sudah berubah menjadi Firebase. Di sini ada kurung sync in report. Ini artinya kita telah berhasil untuk menghubungkan atau mensinkronisasikan project kita kepada si Firebase ini. Nah, setelah itu kita bisa klik next. Kemudian you are all set. Nah, tandanya kita telah berhasil semuanya. Kemudian kita klik continue to console. Oke, kita telah berhasil untuk sinkronisasi dari aplikasi Android ke Firebase. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika teman-teman masih bingung atau pusing, teman-teman bisa tanyakan di deskripsi video. Ataupun jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.